Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biidznillah, karena izin Allah kita masih bisa diperkenankan untuk bisa bersilaturahim dalam kajian online HMC. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri sebanyak-banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, dan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba-Nya yang pandai bersyukur. Salawat serta salam semoga tercurah limpah ruah bagi udhuh hasanah kita, baginda Habibina wa Maulana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahwati fillah, HMC semuanya, apa kabarnya di hari yang tinggal beberapa hari lagi, tinggal 6 hari lagi ya, Ramadan ini akan segera berlalu. Materinya pada saat ini adalah tentang malam 1000 bulan. Masya Allah ya, luar biasa sekali malam ini, karena selain Allah memberkahi kepada kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keberkahan pada bulan Ramadan, Allah juga memberikan kepada kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu malam pada bulan Ramadan itu yang sangat luar biasa, di mana malam itu dikenal dengan nama Lailatul Qadar, atau bisa juga dikatakan malam 1000 bulan. Itu luar biasa ya. Kenapa malam itu begitu mulia? Kenapa malam itu begitu agung? Ini ada dalam kalam Allah, yaitu di dalam surat Al-Qadar, surat ke-97 ayat 1 sampai 5. Yang terlebih dahulu nanti akan Umi bacakan suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Masyaallah ya, sebentar juga kita sudah tahu artinya bahwa begitu mulia pada malam ini ya. 1 sampai 3 di sana Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa sesungguhnya pada malam itu Allah menurunkan Al-Qur'an. Itu. Jadi kenapa begitu istimewa Lailatul Qadar itu? Karena pada ayat yang pertama Allah menjelaskan bahwa pada malam itu Allah menurunkan Al-Quran. Itu luar biasa ya. Allah menurunkan Al-Quran secara keseluruhan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia ini. Ya, jadi yang kita peringati 17 Ramadan sebagai turun nuzulul Al-Quran itu adalah bukan dari Lauh Mahfuz, itu dari langit dunia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah Allah menurunkannya secara keseluruhan, yaitu pada malam Lailatul Qadar tadi, dari Lauh Mahfuz Allah menurunkan Al-Quran ke langit dunia. Kemudian selanjutnya dari langit dunia Allah menurunkannya secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang pertama, malam Lailatul Qadar menjadi agung, menjadi mulia karena adanya Allah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Kemudian juga di ayat yang ketiganya Allah menjelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sebanding dengan 1000 bulan. Itu luar biasa sekali ya. Allah memberikan kemuliaan kepada kita melalui malam Lailatul Qadar ini adalah yang artinya bahwa apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada malam tersebut, maka akan sebanding lamanya dengan 1000 bulan. Ya, kalau kita hitung-hitung itu sebanding dengan 83 tahun 4 bulan. Itu kan luar biasa. Sebagian mufasir berpendapat, kenapa Allah sampai memberikannya seperti itu kepada umatnya Nabi Muhammad? Karena umatnya Nabi Muhammad itu umatnya pendek-pendek gitu kan, ya, berbeda dengan umat nabi-nabi sebelumnya. Sehingga dengan malam Lailatul Qadar itu kita sebagai umatnya Nabi Muhammad mempunyai potensi yang sama dengan umat-umat nabi sebelumnya dalam hal banyaknya kita beribadah. Karena satu malam tadi senilai dengan 1000 bulan yang usia kita pun belum tentu mencapai ke sana. Sehingga itu adalah potensi bagi kita bahwa kita beribadah dengan hasil yang melimpah ruah apabila kita mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Itu sangat luar biasa sekali. Kemudian kemuliaan yang lainnya adalah ada di ayat yang keempatnya adalah bahwa di sana Allah berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Itu luar biasa ya, bahwa Allah pada malam itu menurunkan semua malaikatnya, sebanyak-banyak malaikatnya, ribuan malaikat turun ke bumi, bahkan sampai penghulunya malaikat pun Allah turunkan, yaitu malaikat Jibril. Untuk apa? Kata Allah, untuk apa itu? Bi'izni rabbihim min kulli amr. Atas izin Allah, para malaikat itu adalah menyelesaikan semua urusan, mengatur semua urusan. Urusan siapa? Urusan kita, hambanya Allah yang beriman. Urusan kita, umatnya Nabi Muhammad yang pada malam itu ingin bermunajat, ingin menyambut malam itu. Pada malam itu semua urusan manusia yang beriman, yang bertakwa pada malam itu, yang bangun memohon kepada Allah, semua urusannya diselesaikan oleh malaikat. Itu luar biasa sekali. Urusan kita diselesaikan oleh malaikat. Itu luar biasa. Bahkan sampai penghulu malaikatnya pun menyelesaikan semua masalah yang kita punya ketika kita mohon kepada Allah untuk diselesaikan masalah itu. Karena itu persiapkanlah doa-doa yang terindah, yang terbaik, dan ampunan istighfar kita yang terbaik yang kita punya pada saat itu, semuanya curahkan karena akan diselesaikan oleh malaikat. Kemudian yang terakhir di ayat yang kelimanya adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Luar biasa sekali ini. Pada waktu itu Allah menjamin bahwa malam itu adalah penuh dengan keselamatan. Malam itu jauh dari segala keburukan. Karena ayo kita berdoa. Mudah-mudahan ketika kita berdoa, corona ini segera dihilangkan oleh Allah. Pada malam itu Allah pasti akan kabulkan. Makanya ayo kita berdoa. Doa yang terbaik, doa yang paling hebat yang kita punya, kita persembahkan kepada Allah, kita mintakan kepada Allah. Karena pada malam itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, kesejahteraan terlimpah semuanya. Bahkan para ulama berpendapat bahwa salam di sana berarti yang pertama adalah salam dari malaikat. Bayangkan Bu, kita mendapat salam dari malaikat. Itu sangat luar biasa. Sudah masalah kita diselesaikan oleh malaikat, kemudian kita diberi salam. Karena salam dari malaikat itu pastinya salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hayu berlomba-lomba di hari yang tinggal 6 malam ini, kita pakai untuk bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Segala bentuk keinginan kita sampaikan kepada Allah, permohonan ampun kita juga curahkan kepada Allah. Nanti oleh malaikat udah diaminin juga. Kemudian kita diberikan salam. Kemudian salam yang keduanya adalah bermakna bahwa pada malam itu kita
terhindar dari segala kekurangan. Artinya amal ibadah kita yang senilai dengan 1000 bulan itu tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kemudian salam yang ketiganya bermakna bahwa salam itu adalah bahwa kita terselamatkan dari godaan syaitan. Karena insya Allah dengan Lailatul Qadar, orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah orang-orang yang nantinya kehidupannya akan dijaga oleh Allah. Kita tidak bisa berkata seperti ini nanti setelah beres Ramadan, aku masalah ini karena aku sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Itu tidak bisa diungkapkan dengan seperti itu, tapi bisa diperlihatkan dengan perilaku kesehariannya. Boleh jadi ketika kita sudah berusaha menutup aurat, boleh jadi karena Ramadan kemarin kita mendapatkan Lailatul Qadar gitu ya. Meskipun misalnya kalau menurut Umi misalnya cuma ekornya gitu kan, dia seperti itu, tapi bisa jadi gitu kan, ketika kita dalam setahun ini selalu inginnya kepada kebaikan, dan itu satu kali lagi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata bahwa aku sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Nah itu ya, itu luar biasa sekali tafsirannya, sehingga timbul pertanyaan apa dan kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Nah banyak sahabat berpendapat, diantaranya di sini ada Ubay bin Ka'ab, kemudian Abdullah bin Mas'ud, kemudian ada juga Abdullah bin Abbas berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah pada malam ke-27 gitu ya. Namun ada satu hadis yang luar biasa, hadis ini hadisnya hadis sahih, tapi kurang familiar di telinga kita, juga asing, sedikit rada asing karena jarang diperdengarkan. Nah, hadis ini adalah Rasulullah bersabda, di mana kata Rasulullah, listinain bakina, walisabin bakina, wali khomsin bakina. Kata Rasulullah, 9 malam akhir, kemudian 9 malam sisa, 7 malam sisa, kemudian 5 malam sisa. Nah ini dan itulah kata Rasulullah malam yang ada di dalamnya Lailatul Qadar. Ini luar biasa ya. Kalau menurut hadis ini, hadisnya hadis sahih ya, insyaallah hadisnya hadis sahih. Nah kalau melihat hadis kesini, hadis ini, kalau kita dikatakan 9 malam sisa, 7 malam sisa, 5 malam sisa, kalau kita lihat dari belakang berarti malam-malam bintang. Berarti dapat kita simpulkan bahwa kita tidak usah menghitung malam yang mana sebagai umatnya Rasulullah, tapi kita harus yang kita pegang adalah bahwa kita harus menjaga 10 terakhir bulan Ramadan itu agar kita mendapatkan Lailatul Qadar atas izin. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu, kita akan menjadi perempuan solihah yang bisa bertemu dengan penghulu surga, wanita penghulu surga ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi intinya kesimpulannya adalah malam itu sudah kita tidak usah lagi perdebatkan malam yang mana. Yang keduanya adalah amal ibadahnya adalah amal ibadah yang kita lakukan itu adalah seperti yang disarankan oleh Abdurrahman bin Abdul Aziz, beliau seorang pemimpin yang luar biasa yang selalu menjaga ketakwaan rakyatnya kepada Allah, yang memerintahkan menjaga 10 hari terakhir bulan Ramadan itu dengan memperbanyak istighfar dan sedekah. Istighfar yang beliau ajarkan adalah istighfarnya Nabi Adam yang Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Kemudian istighfarnya Nabi Ibrahim ya, yang kesemuanya ada di dalam Al-Qur'an, yaitu doa istighfarnya Nabi Ibrahim itu adalah yang Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kemudian istighfarnya Nabi Yunus, yaitu ketika di dalam perut ikan paus ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, yang kesemuanya ada di dalam Al-Qur'an. Jadi itu intinya adalah kita perbanyak berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian perbanyak doa dan istighfar, yang ketiganya perbanyak qiyamul lail kita, dan yang terakhir adalah banyak bersedekah. Itu aja mungkin ya intinya kita menjaga 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Semoga kita bisa menjaga hari-hari terakhir yang tinggal tersisa 6 malam lagi, dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah ditakdirkan menjadi orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hada wa
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.